Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan yaitu tentang P2G sebut ini 12 PR pendidikan buat Prabowo Gibran dan Mendikdasmen. Nah, Bapak Ibu, informasi ini dikutip dari laman Detik Edu. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, Bapak Ibu, untuk kita ketahui bahwa Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Satriwan Salim mengapresiasi Presiden RI 2024-2029, Prabowo Subianto yang menyiapkan calon Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang sudah dilantik ya Bapak Ibu, yaitu Bapak Abdul Muti. Nah, ia merupakan sosok dari PP Muhammadiyah yang berpengalaman mengelola ribuan sekolah atau madrasah dan perguruan tinggi. Kemudian Bapak Ibu, Satriwan berpendapat latar belakang Abdul Muti sebagai orang pendidikan diharapkan dapat mempercepat perbaikan pendidikan dan guru di tanah air. Ia menjabarkan ada 12 PR prioritas bidang pendidikan dasar, menengah, dan guru warisan pemerintahan Jokowi dan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang perlu dituntaskan pemerintahan Prabowo dan Mendikdasmen. Nah Bapak Ibu, berikut ini adalah informasi tentang 12 PR pendidikan dasar dan menengah RI buat Prabowo dan Mendikdasmen. Yang pertama yaitu kejar skor PISA. Nah, ia menekankan Mendikdasmen baru nantinya perlu mengejar ketertinggalan skor program for International Student Assessment atau PISA RI yang merosot. Skor PISA yang jeblok menurutnya adalah wujud kondisi pendidikan Indonesia makin tidak baik. Untuk kita ketahui Bapak Ibu bahwa skor PISA RI tahun 2018 untuk kemampuan membaca adalah sebesar 371, sedangkan pada tahun 2022 menurun menjadi 359. Kemudian untuk skor matematika pada PISA RI tahun 2018 yaitu sebesar 379 juga turun jadi 366 di tahun 2022. Adapun Bapak Ibu untuk skor kemampuan sains turun dari 379 pada tahun 2018 menjadi 366 di tahun 2022. PR penting nomor 2 yaitu penuntasan rekrutmen 1 juta guru P3K dan janji gaji tambahan. Nah Bapak Ibu, Satriwan menyatakan P2G juga berharap Prabowo Gibran menuntaskan rekrutmen 1 juta guru P3K. Rekrutmen ini menurutnya perlu diprioritaskan bagi guru honorer senior yaitu di atas usia 35 tahun. Pihaknya juga meminta prioritas pengangkatan guru honorer menjadi ASN dan membuka kembali rekrutmen guru PNS yang dihentikan selama 5 tahun terakhir. Rekrutmen guru PNS menurutnya juga perlu diperuntukkan bagi fresh graduate usia di bawah 25 tahun. Selanjutnya Bapak Ibu, P2G juga mendesak Prabowo Gibran memenuhi janji tambahan penghasilan yaitu sebesar 2 juta rupiah per bulan bagi seluruh guru termasuk guru negeri atau swasta, honorer atau ASN dimulai Oktober 2024. P2G mengapresiasi janji tersebut termasuk janji akan menetapkan upah minimum guru swasta dan honorer. Ucapnya dalam keterangan resmi pada Minggu 20 Oktober 2024.
Ia berharap janji ini tidak diingkari dengan alasan tidak ada anggaran di APBN. Jika janji 2 juta per bulan tak dipenuhi, Prabowo sudah mengghosting 3 juta lebih guru. Kami para guru diprank. Semoga tak begitu ya, mengingat Pak Prabowo seorang prajurit yang memegang teguh sumpahnya, kata Satriwan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jargon Merdeka Belajar yang tidak esensial di stop. Ia juga meminta Mendikdasmen nantinya menyetop jargon-jargon Merdeka Belajar yang tidak esensial agar tidak dikomersialisasi. Kemudian PR yang keempat yaitu cetak biru tata kelola guru. P2G meminta Mendikdasmen untuk membuat cetak biru tata kelola guru dengan 5 isu utama, yaitu yang pertama, kompetensi guru, pola pelatihan yang berkeadilan, berkualitas, berkelanjutan, dan bermakna, mengakselerasi, kemudian mempermudah guru mengikuti PPG dalam jabatan, menuntaskan 1,6 juta guru yang belum disertifikasi. Nah, yang kedua Bapak Ibu, masalah kesejahteraan. Penetapan upah minimum untuk guru non-ASN agar sejahtera. Yang ketiga tentang rekrutmen. Prioritas rekrutmen bagi guru honorer sekolah negeri dan swasta untuk diangkat ASN, perlakuan dan berkesempatan adil setara bagi guru sekolah atau madrasah negeri dan juga swasta. Penetapan pola guru ikatan dinas berasrama yang diselenggarakan LPTK sambil memperbaiki kualitas kampus pendidikan LPTK. Kemudian yang keempat, masalah distribusi. P2G berharap distribusi guru yang tidak terkonsentrasi di perkotaan agar memenuhi kekurangan guru ASN di wilayah pelosok. Selanjutnya tentang perlindungan. Nah, Bapak Ibu, P2G juga berharap bahwa pemerintah menjamin keamanan dan kesehatan guru dalam menjalankan profesi agar bermartabat di masyarakat, tidak menjadi korban kekerasan dan intimidasi dalam bertugas. Satriwan mengatakan Mendikdasmen baru diharapkan tidak lagi membuat guru pendidikan agama kesulitan mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan seperti sebelumnya. Kemendikdasmen dan Kemenak hendaknya memberi perlakuan dan berkesempatan adil bagi guru sekolah atau madrasah swasta dan negeri untuk mengikuti PPG, kata Satriwan. Selanjutnya PR yang kelima Bapak Ibu yaitu tangani kekerasan di satuan pendidikan. Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Janatul Hairi mengatakan pihaknya juga meminta Prabowo Gibran membuat rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Upaya sistematis, masif, dan kolaboratif ini menurutnya perlu diampu lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi guru dan dosen. Iman menekankan beban saat ini masih di tangan pemerintah, sekolah, guru, dan juga orang tua siswa. Perlu pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang tidak lagi parsial dan sudah terkoordinir dengan baik antar lembaga. Selanjutnya Bapak Ibu, PR yang keenam yaitu UN jangan diadakan lagi. Iman mengatakan P2G juga meminta Mendikdasmen tidak mengadakan ujian nasional atau UN lagi yang sempat disebut mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Ada kekhawatiran UN akan diadakan lagi, mengingat figur Abdul Muti pernah menjabat sebagai Kepala BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan, yang diantara tugas lembaga ini adalah melaksanakan UN, kata Iman. Selanjutnya PR yang ketujuh, infrastruktur sekolah atau madrasah dan perbaikan beban digital. Iman mengatakan P2G juga meminta agar Prabowo Gibran memperluas kemudian melengkapi dan meningkatkan kuantitas dan juga kualitas infrastruktur sekolah atau madrasah. Mengutip data Badan Pusat Statistik, ia mengatakan 60% bangunan SD di Indonesia rusak.
P2G juga mendesak Mendikbudristek tidak menjadikan platform Merdeka Mengajar atau PMM sebagai beban digital administrasi guru. Berdasarkan hasil survei nasional P2G terhadap guru di 26 provinsi pada Desember 2023, sebanyak 83,4% guru merasa keberadaan PMM menjadi beban administrasi digital. Nah, Bapak Ibu, dalam survei tersebut hanya 16,6% guru yang mengakui PMM mengurangi beban administrasi. Ia menekankan PMM semestinya merupakan sarana mempermudah guru belajar, memperluas jejaring, dan wadah berbagi praktik inspirasi pembelajaran, bukan menjadi tujuan. Selanjutnya Bapak Ibu, PR yang ke-8 yaitu perbaikan peta jalan pendidikan Indonesia. P2G juga meminta penyiapan peta jalan pendidikan Indonesia yang diperbaiki dengan melibatkan organisasi profesi guru. Sebab peta jalan pendidikan Indonesia tahun 2025 hingga 2045 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dinilai jauh dari sempurna dan bahkan tidak memasukkan kesejahteraan guru dalam indikator ketercapaian. Kemudian PR yang ke-9 yaitu ganti pola program guru penggerak. Kabid Litbang Pendidikan P2G, Periansah mengatakan pihaknya juga meminta Mendikbudristek juga mengganti pola pelatihan program guru penggerak atau PGP yang dijadikan syarat kunci calon kepala sekolah dan pengawas. Sebab untuk mengikuti PGP sebagai bentuk pelatihan peningkatan kompetensi, guru diseleksi terlebih dulu. Inilah letak PGP diskriminatif karena tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap guru, ucapnya. Ia juga meminta Mendikbudristek mengalihkan materi konten PGP ke dalam pendidikan profesi guru atau PPG, termasuk ke dalam struktur mata kuliah pedagogis di LPTK. Cara ini menurutnya dapat mengefisiensi anggaran dan memprioritaskan PPG untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru. Ia menekankan PPG adalah perintah undang-undang guru dan dosen, sedangkan payung hukum PGP hanya selevel Permendikbudristek. Namun Bapak Ibu, anggaran guru penggerak mencapai 3 triliun rupiah, sedangkan anggaran PPG hanya 93 miliar rupiah. Selanjutnya yang ke-10 yaitu lanjutkan kurikulum merdeka tapi Periansah mengatakan P2G juga meminta Mendikbudristek melanjutkan kebijakan kurikulum merdeka dengan syarat. Yang pertama, optimalisasi implementasi kurikulum merdeka termasuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian syarat yang kedua, pelatihan IKM bagi guru-guru di seluruh wilayah secara adil dan merata. Syarat yang ketiga, tidak menjadikan PMM sebagai solusi tunggal pelatihan guru. Yang keempat, meringankan beban administrasi guru dalam IKM. Kemudian syarat yang kelima, perbaikan dan penyempurnaan buku teks utama. Ia mengatakan jika ganti kurikulum lagi, siswa akan terdampak secara psikologis dan terdisorientasi. Hambatan harmonisasi dengan perguruan tinggi juga mungkin terjadi. Di samping pelatihan guru juga tidak efektif. Buku harus disesuaikan lagi serta kesulitan dalam administrasi pembelajaran. Bapak Ibu termasuk dalam paradigma guru, siswa dan orang tua dan birokrasi pendidikan di daerah. P2G juga meminta kaji lagi PPDB zonasi tapi jangan ada sekolah unggulan. Ia juga meminta kebijakan PPDB jalur zonasi kembali dikaji secara holistik bersama pemerintah pusat dan daerah, kemudian perguruan tinggi, organisasi profesi guru, dan komite sekolah. Bapak Ibu, Periansah juga menyorot jalur zonasi saat ini belum menjadi solusi atas masalah akses yang adil dan merata bagi seluruh anak Indonesia,
bersekolah di sekolah negeri, keterbatasan bangku, sekolah negeri, dan tidak meratanya distribusi sekolah negeri atau swasta di wilayah Indonesia masih menjadi momok. Namun Bapak Ibu, penghapusan jalur zonasi dan afirmasi begitu saja juga mendiskriminasi anak. Dia juga menyorot rencana kebijakan Prabowo untuk membangun sekolah unggulan di tiap kota atau kabupaten, justru kontradiktif dengan tujuan kebijakan PPDB zonasi. Ia mengatakan jangan sampai sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena diskriminatif, tidak berkeadilan, dan inkonstitusional kembali hidup lewat sekolah unggulan. Nah, kemudian PR yang terakhir Bapak Ibu yaitu perhatikan kualitas SMK. Ia meminta Mendikdasmen juga memperhatikan masalah SMK seperti kualitas pendidikan, relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, kebutuhan guru mata pelajaran produktif, fasilitas praktik SMK, dan ketersediaan lapangan kerja. Berdasarkan data BPS, Feriansa mengatakan lulusan SMK menjadi penyumbang angka pengangguran terbesar Indonesia, yaitu sebesar 9,60% pada tahun 2023 dan 8,62% pada tahun 2024. Pemerintah perlu juga meninjau kembali perizinan dan persyaratan pendirian SMK, tulisnya. Ia berharap Mendikdasmen nantinya inklusif, membangun kolaborasi melibatkan semua unsur pemangku kepentingan pendidikan, dan bergotong royong untuk membangun pendidikan nasional. Nah Bapak Ibu, demikian tadi informasi yang dapat saya sampaikan mengenai P2G memberikan 12 PR untuk Prabowo Gibran dan juga Mendikdasmen. Mudah-mudahan ke-12 PR tersebut dapat terselesaikan di pemerintahan Prabowo juga Gibran. Baik Bapak Ibu, demikian informasi kali ini, semoga menambah wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Salam sehat, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.